Selamat pagi. Semuanya pasti sehat karena kita semua ditolong oleh Tuhan. Ya, sekarang kita bertemu di kelas 3. Puji Tuhan, yang tadinya kelas 2 sekarang di kelas 3, semuanya boleh naik kelas. Baik, sebelum kita belajar melalui video saja ya, karena kondisi sekarang kita tidak bisa bertemu. Di kelas 3 ini kita akan belajar, namun sebelumnya kita berdoa. Ibu yang mulia, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah tolong kami semua, anak-anak yang ada di kelas 3 pada saat ini telah menikmati kasih Tuhan dan mereka sudah naik kelas dan pada saat ini sudah duduk di kelas 3. Dan kami mau belajar pada saat ini. Tuhan tolong berikan hikmat dan kuasa Tuhan bagi kami supaya kami menikmati berkat dari firman Tuhan yang kami pelajari di pelajaran ini. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Baik, kita belajar di kelas 3. Silakan membuka bukunya halaman 1. Ya, pelajaran 1 dengan judul Allah hadir dalam alam semesta. Allah hadir dalam alam semesta. Alam semesta ini diciptakan oleh Allah. Ya, silakan membuka Alkitabnya juga. Tapi kita tidak akan baca karena waktu kita sangat terbatas. Ibu tidak akan baca maksudnya, tapi ibu sudah baca sebelum ini ya, sebelum mengajar. Ya, nanti anak-anak juga bisa membuka Alkitabnya di rumah. Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 11. Sebenarnya ini sampai ayat 31, tapi pada hari ini kita belajar ayat 1 sampai 11 saja dulu. Nah, Allah hadir dalam alam semesta. Alam semesta ini dan isinya diciptakan oleh Allah. Ya, bukan diciptakan oleh siapa-siapa, walaupun ada mungkin pelajaran zaman dulu ya. Alam semesta diciptakan oleh Allah selama 6 hari ya, dan isinya alam semesta diciptakan oleh Allah selama 6 hari. Alam semesta dan isinya. Nah, hari pertama ya, Allah menciptakan terang dan gelap yang kita namakan siang dan malam. Siang Tuhan ciptakan untuk kita. Waktu itu bumi belum berbentuk, lalu Allah menciptakan terang dan siang pada hari pertama, supaya siang itu bisa digunakan untuk manusia bekerja dan sekolah untuk kita, dan juga malam itu untuk beristirahat. Jadi ada waktu siang, ada waktu malam. Itu hari pertama. Hari kedua Allah menciptakan cakrawala yang dinamakan langit, yaitu untuk memisahkan air yang di bawah dengan yang di atas atau beruang, dan cakrawala itu dinamakan langit ya, tempat menaruh benda-benda berang di langit, bulan, bintang, matahari. Itu hari yang kedua. Lalu hari yang ketiga Allah memisahkan air dan membentuk daratan ya, air diberi ke satu tempat sehingga ada daratan ya. Nah, ada air atau laut ya, maksudnya air punya tempatnya sendiri, dan ada daratan, dan di daratan itu untuk tumbuhnya tumbuh-tumbuhan. Jadi pada hari yang ketiga Allah menciptakan air ya, daratan dan tumbuh-tumbuhan ya. Tumbuh-tumbuhan pasti tumbuhnya di darat ya, yang di tanah. Dan pada hari yang keempat Allah menciptakan benda-benda penerang di langit. Ada matahari, ada bulan dan bintang ya. Matahari pada siang hari menerangi bumi pada siang hari, dan bintang bulan pada malam hari ya. Dan pada hari yang kelima Allah menciptakan burung-burung di udara atau hewan-hewan di udara, dan hewan-hewan ada di air, itu ikan. Dan hari yang keenam terakhir Allah menciptakan itu hewan-hewan yang ada di darat ya. Dan terakhir sekali adalah manusia. Jadi Allah menciptakan hewan-hewan di darat dan manusia itu dalam satu hari, tapi manusia yang terakhir. Nah, dalam hal ini ya, Allah menciptakan semuanya sangat baik. Firman Tuhan mengatakan demikian. Tuhan melihat semua yang dijadikannya itu
sungguh baik. Jadi tidak ada yang tidak baik. Nah, walaupun sekarang kita tinggal di Indonesia, ya, kita kembali ke yang kita lihat sekarang. Kita tinggal di Indonesia dengan keadaan alam atau gejala alam yang kadang menguntungkan, kadang merugikan. Ya, kita menikmati 2 musim di Indonesia. Kalau di negara bagian dunia, belahan dunia lain ya ada 4 musim. Kalau di Indonesia itu hanya ada 2 musim. Musim kemarau dan musim hujan. Nah, 2 musim ini kadang-kadang tidak menguntungkan. Walaupun air sangat dibutuhkan oleh manusia, tapi ada kalanya tidak menguntungkan. Ya, itu bisa terjadi juga karena ulah manusia juga. Nah, hal ini segala sesuatu yang Allah ciptakan itu sangat baik adanya. Ya, seperti terang atau siang dan malam. Siang bisa bekerja, malam bisa istirahat. Kalau cakrawala itu untuk tempat ditaruhnya benda-benda langit lebih teratur. Terus yang ketiga ada daratan, jadi bisa menanam tumbuh-tumbuhan. Manusia kan makan dari tumbuh-tumbuhan, ya, makanan yang berbiji, ya, 11 ya. Makanan kita nasi, kita makan itu tumbuh-tumbuhan yang berbiji, ditanam di daratan. Air, ya, nelayan cari ikan tuh di air, di laut. Ya. Terus apa lagi? Ya, sangat baik, bisa juga berwisata laut atau tempat nelayan mencari ikan. Itu untuk kebutuhan kita semua. Dan sedangkan matahari, bulan dan bintang, ya, matahari itu menerangi bumi pada siang hari, dan walaupun panas itu dibutuhkan oleh manusia, bisa untuk menjemur pakaian, mungkin untuk nelayan menjemur ikan asin, dan untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan untuk menerangi, ya. Dan pada malam hari bulan dan bintang memberi keindahan pada langit. Nanti kamu bisa melihat di bukumu halaman yang ketiga ada 2 anak yang memandang bulan dan bintang. Betapa indahnya, ya, sangat indah, dan jumlah bintang yang sangat banyak. Dan hari kelima Allah menciptakan burung-burung, binatang yang bersayap, itu bermanfaat untuk manusia, untuk jadi makanan dan ikan, jadi kebutuhan manusia. Dan ada hewan di darat juga menjadi kebutuhan manusia, ya. Lalu ada yang bertanya loh, kenapa sih Bu manusia diciptakan pada hari terakhir? Logikanya begini, kalau manusia diciptakan di awal, terus manusia mau tinggal di mana? Belum ada daratan, belum ada tumbuh-tumbuhan untuk dia makan, ya. Jadi Tuhan menciptakan segala sesuatu itu sangat sempurna, baik adanya, sudah teratur, ya. Hanya kadangkala kita menikmatinya sekarang mungkin yang tidak baik, kan itu ulah manusia, tidak menjaga kelestarian alamnya dan juga sesuai dengan musim yang ada. Nah, bagaimana caranya supaya kita tetap menikmati baiknya alam ciptaan Tuhan ini? Nah, kita lihat pelajaran kita, Allah hadir dalam alam semesta. Apa maksudnya? Mengapa Allah hadir dalam alam semesta? Kita tidak lihat kok Tuhan. Nah, seperti yang Ibu udah jelaskan tadi, itulah bentuk kehadiran Allah, yaitu Allah memelihara kita, melindungi kita melalui ciptaannya. Oke. Maka kita makan, kita hidup dari ciptaan Allah, tumbuh-tumbuhan, ikan, hewan, burung. Kita makan dari sana, walaupun memang kita usahakan, tapi Tuhan yang sudah menciptakannya. Itulah cara Allah hadir untuk kita. Matahari menciptakan, itu cara Tuhan hadir. Jadi coba kamu bayangkan, ketika kamu lihat matahari, di situ kamu lihat Tuhan ada. Itu tandanya Tuhan setia kepada kita. Selagi matahari berarti Tuhan masih berkenan kepada kita, dan tandanya bahwa Tuhan masih memberi berkat kepada kita, karena kita memang membutuhkan matahari dan juga tumbuh-tumbuhan yang lain. Nah, Tuhan sangat baik bagi kita, ya. Allah selalu hadir. Itu untuk kehadiran Tuhan. Itu kita tidak lihat Tuhan, tapi dia melalui ciptaannya. Ada pohon, ada laut,
sungai, ada tumbuh-tumbuhan, apalagi kita lihat sawah. Sawah tempat ditanamnya padi. Kita akan ambil nasi dari sana. Atau padi dulu jadi beras, baru jadi nasi. Yang menumbuhkannya apa? Ada hujan, ada matahari. Itu cara Tuhan menolong. Ya, itulah Tuhan hadir. Baik, kita ada satu lagu di halaman 1, tapi ibu nyanyi 1 aja ya. Nanti kita lanjutkan selanjutnya. Judul lagunya Tuhan Pencipta Semesta. Mungkin yang memakai buku Kidung Jemaat di gerejanya bisa menyanyikan lagu ini ya. Lagunya begini. Tuhan Pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Ya, itu ayat 1, nanti bisa disambung ya. Nah, dari lagu ini kita bisa melihat bahwa sungguh indah yang telah Tuhan ciptakan. Dan Allah hadir dalam segala ciptaannya, yaitu dengan manfaat yang Tuhan telah berikan melalui semua ciptaannya. Karena semua ciptaan Tuhan itu ada manfaatnya. Ya. Tumbuh-tumbuhan, apanya yang kita makan? Banyak tumbuh-tumbuhan. Ada padi, ada beras, ada sayur apa aja yang anak-anak tahu. Ada bayam, ada kangkung. Ya, tumbuh-tumbuhan apa lagi? Ada buah. Ya, ada buah. Tumbuh-tumbuhan itu ya, ada sayur, ada buah, ada apa lagi? Ada bunga, ada obat-obatan. Tumbuh-tumbuhan itu jenis-jenis tumbuhan, ya. Dan kita melalui binatang, hewan, kita makan dagingnya. Bagi ayam, selain kita makan dagingnya, kita makan telurnya. Dan sapi, selain dagingnya juga ada susu. Ya. Jadi Tuhan menciptakan semuanya sangat sempurna, sangat baik. Nah, disitulah kita lihat bahwa Allah selalu hadir dalam hidup kita melalui alam semesta. Jadi kita harus bersyukur dengan alam semesta yang ada sekarang. Ya. Nah, coba lihat di buku Muna halaman 4 dan 5 ya. Situ kamu melihat ada sebuah gambar gambar 1.2 ya, pemandangan alam yang indah. Perintahnya begini. Ceritakanlah gambar berikut. Keindahan apa yang dapat kamu ceritakan tentang air? Ya, ada air dari gambar itu. Awan, langit, pohon-pohon, rumput dan lainnya. Nah, terus di halaman 5 ada kotaknya, ceritaku. Jadi dari gambar ini coba kamu ceritakan keindahan apa yang dapat kamu ceritakan dari gambar yang kamu lihat di kotak ini. Singkat saja ya. Dan di halaman 7, Ibu langsung saja ya. Di halaman 7 coba kamu perhatikan, ada kotak juga. Tuliskanlah kebaikan-kebaikan Allah yang diperlihatkan melalui firman Tuhan Allah. Ya, melalui firman Tuhan Allah yang mana? Kejadian pasal 1 ayat 11. Mazmur 19 ayat 2. Apa kebaikan Allah yang diperlihatkan di situ? Ya. Apa yang Tuhan berikan di situ? Yaitu lebih ininya ya, jelasnya. Ya, itu juga dikerjakan ya. Nah, ada 2 tugas yang ada di buku yang Ibu berikan pada saat ini. Dan yang pertama tadi urutan penciptaan, tolong ditulis dan hafal, semoga bisa dihafal ya. Harusnya dari kelas 3 sudah menghafal urutan penciptaan. Dan ada yang menulis cerita dan menulis kebaikan Allah berdasarkan firman Tuhan yang ada di halaman 7. Ya, untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Maaf nak, kita sangat terbatas dengan situasi yang ada.
satu hal yang kita percaya dan yakini, bahwa Allah selalu hadir dalam hidup kita. Buktinya apa, Bu? Ya, kita ada lihat matahari, ada pohon, ada gunung, ada sungai, ada laut. Dari situ Allah memelihara kita. Berarti Allah selalu ada dengan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau telah tolong kami belajar hari ini tentang penciptaan. Allah selalu hadir dalam alam semesta. Walaupun kami tidak melihat Allah secara langsung, tapi kami melihat ciptaan Allah yang sempurna. Dan Tuhan memelihara kami melalui ciptaan-Mu ya Bapa. Itulah bukti kehadiran Tuhan memelihara kami. Dan Tuhan tolong kami hanya berserah kepada Tuhan dan bersyukur dengan apa yang telah Tuhan ciptakan bagi kami. Kami bersyukur yang telah menolong kami belajar pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami menutup kelas ini. Haleluya. Amin.